Hiko makena nakorakeno. Woi. 12 detik aja. Badan memerah dengan kulit terbakar matahari menjadi kenang-kenangan setelah beberapa hari menjalani hidup bersama suku Tobelo Dalam. Bagi saya, ini adalah sebuah pengalaman tak tergantikan. Oh, ternyata Bohe kalau makan picky eater ya, agak pilih-pilih dia. Dia nggak suka asam ternyata. Nggak suka ya asam ya? Nah, buang. Aduh. Ya mungkin kalau saya tidak dicari ibu saya mungkin akan lebih lama tinggal di sini. Boleh nggak bang? Tinggal lama di sini ya? Boleh lagi. Beberapa hari tinggal bersama suku Tobelo Dalam membuat saya nyaris lupa bagaimana rasa makanan cepat saji. Di sini, makanan tidak datang instan, melainkan terhidang dari kerja keras dan pencarian. Jadi suku Tobelo Dalam ini juga dikenal sebagai penjaga hutan. Selain mereka memanfaatkan kekayaan alam yang ada di hutan ini, mereka juga biasa berkebun. Contohnya ada kelapa, ada singkong juga. Dan sekarang kami ingin ngambil singkong karena saya sudah lapar. Di mana ini singkongnya? Itu singkong. Ini ya? Iya. Selain memilih area dekat sungai, biasanya lahan yang subur jadi alasan suku nomaden ini memilih tempat tinggal baru. Jadi mereka ternyata sudah paham berkebun. Ini mereka tanam sendiri, lalu nanti kalau sudah bisa diambil, mereka ambil, kasih penuh ini untuk makan barang-barang di sana. Ini juga ada lagi contohnya. Jadi mereka juga ternyata menanam jagung di sini. Jadi kalau sudah siap panen, bisa untuk makan. Masih lama ini. Cara bercocok tanam biasanya mereka dapatkan secara turun-temurun atau diberikan warga kampung di luar suku. Ya, memang karena mereka satu kelompok tidak banyak di sini, jadi mereka ya menanam secukupnya, mengambil secukupnya. Ini segini ya, cukup lah untuk satu kelompok di sana. Di sini, singkong menjadi makanan pokok alternatif selain tanaman sagu atau seho. Oh, wah, berat, panjang dan besar-besar ini. Tanaman singkong yang saya cabut ini usianya sekitar 9 bulan. Lihat, umbinya banyak dan besar-besar. Kalau kata saya sih, makan satu bisa kenyang seharian. Wih, besar sekali tuh. Sama tangan saya masih panjangan singkongnya. Udah kayak stak motor. Hanya mencabut singkong dari satu pohon saja, wadah keranjang Saloy langsung penuh terisi. Sayangnya, Saloy terpaksa harus dibopong karena tak ada tali untuk menggendong. Jadi sekarang kita mau cari rotan dulu untuk benerin saloynya. Jadi orang-orang di sini biasa bilang keranjang ini saloy. Ini harus ada talinya bisa jadi tas. Cuman karena putus, jadi kita harus cari rotan untuk bikin tali biar bisa digendong. Adakah? Iya, ada. Oh, ada. Untung saja di hutan Halmahera, rotan mudah ditemukan. Aduh, pundak saya mulai menjerit kalau harus menggotong saloy ini terlalu jauh. Wih, ini kah?
Iya ini. Cukup sudah satu. Cukup. Udah dapat. Beneran kayak kalau nyari apapun semua ada di sini. Asal tahu ya. Kalau saya kan nggak tahu apa-apa. Mereka tuh bisa hafal aja jenis kayu di sini. Ini bisa kah? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Untuk membuatnya seperti tali, batang rotan diserut lebih tipis supaya kokoh sekaligus lentur. Jadi yang saya salut juga adalah selain pengetahuan alam mereka tentang hutan di sini juga fisik mereka kuat-kuat. Mereka jalan jauh-jauh dan nggak pakai alas kaki, nggak pakai sendal. Padahal di sini banyak duri-duri macam itu tuh. Di kebun ini. Udah biasa ya kena duri. Iya. Udah nggak sakit ya. Kekuatan kaki orang Tobelo Dalam tak perlu diragukan. Duri tajam bagi mereka hanyalah bagian dari perjalanan. Wih, canggih betul. Jadi sudah. Ih, coba dulu lah. Makan dulu. Kalau ini tidak berat sudah. Bisa jadi tas. Wow. Ini saya masih nggak habis pikir. Kok bisa ya? Mantap. Terima kasih. Lanjut lagi kita jalan. Ini sepertinya bukan arah pulang, tapi nggak tahu mau diajak mana. Istirahat dulu ya. Usai memanen kasbi atau singkong, saya sempat bertanya-tanya, mau dibawa kemana lagi hari ini ya? Wiro dan Bowe, kawan baru saya, terlihat memantau sesuatu. Apa ini? Bukan. Ini buahnya kah? Apa? Totokono? Iya. Oh, jadi nih ternyata ada buah lagi di sini. Namanya buah totokono. Ini lagi ya? Iya. Bisa langsung dimakan? Ih, keras ya. Wah, saya baru pertama kali melihat buah yang satu ini. Penasaran seperti apa ya rasanya? Buah totokono ya? Iya, bukan. Mau coba kah? Coba dulu lah. Asam kah? Manis? Manis? Manis. Manis? Manis ya. Coba ya. Asam. Kayak apa ya? Kayak duku, tapi versi lebih asam. Ada lagi kah? Buah totokono yang matang mudah jatuh dari pohon. Besar-besar. Ini harusnya manis nih. Ini besar ya. Ih, kuat tenaganya ya. Wah. Semoga totokono merah yang dipetik dari pohon rasanya lebih manis. Ini dia. Wah. Nah. Aham. Come on. Enak, segar. Coba ada di sana. Mengira nak buah. Coba makan sedikit. Ini kita aja sebuah. Oh, ternyata Bohe
Kalau makan picky eater ya, agak pilih-pilih dia. Dia nggak suka asam ternyata. Nggak suka ya asam ya? Nah, buang. Aduh. Ayo jalan lagi kita. Kemana kita? Sana? Iya. Kita cobain udangnya. Rasa udang. Jadi ini dipakai sabun ya untuk mandi.